Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar pelajaran IPA. Masih ada hubungannya dengan pelajaran kita beberapa minggu lalu tentang bunyi. Kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, jadi bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Jadi ketika kalian mengeluarkan suara dan dipantulkan ke benda keras, maka bunyi suara yang kita keluarkan bunyinya akan memantul, ya. Contoh benda-benda keras yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Nah, jadi ketika kalian masuk ke ruangan kosong yang tertutup dan tidak ada benda apapun dan kalian mengeluarkan suara keras, maka bunyi itu akan memantul di dalam ruangan tersebut, ya. Nah, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak. Nah, contoh benda lunak ini adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Jadi bunyi itu dapat diserap oleh benda-benda lunak itu, benda-benda lunak tersebut. Jadi contohnya ketika kalian misalkan pergi ke dalam menonton bioskop, ketika kalian berada di dalam bioskop, apakah kalian mendengar suara-suara yang ada di luar bioskop atau tidak? Atau kalian ketika berada di depan bioskop, apakah kalian mendengar suara-suara dari film yang sedang diputarkan dari dalam bioskop atau tidak? Jika jawabannya tidak, itu disebabkan karena bunyi tersebut diserap oleh benda lunak. Jadi tidak heran ketika kalian memasuki gedung bioskop, di dalam ruangan teaternya pasti di sekelilingnya terdapat karpet yang menempel di sekeliling ruangan, ya. Karpet tebal yang di bawahnya itu mungkin berisi busa, ya. Jadi bunyi yang ditimbulkan atau yang dikeluarkan dari suara film tersebut tidak akan terdengar ke luar ruangan. Nah, di sini ada latihan, kalian nanti kerjakan di buku IPA, ya. Jadi ditulis ini soalnya. Jadi perintahnya adalah kelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Jadi kalian kelompokkan benda-benda ini, masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi manakah dari benda-benda ini yang masuk ke dalam kelompok memantulkan bunyi dan manakah yang menyerap ke bunyi, ya. Misalkan contohnya di sini sendok aluminium masuk ke kelompok mana? Ya, memantulkan bunyi, catat di sini, ya. Dan seterusnya. Nah, lalu jenis-jenis bunyi pantul. Jadi yang ke satu ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar sangat saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul akan terdengar lebih nyari, ya. Lalu ada jenis yang kedua yaitu gaung. Apa itu gaung? Yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, yang ketiga ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bunyi pantul. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin kalian bisa lihat di Google, ya. Ibu lupa tidak mencantumkan untuk contoh-contoh dari apa itu bunyi pantul, gaung, dan gema. Tapi yang jelas ini kalian baca saja. Nanti suatu saat akan keluar di ulangan atau di latihan. Nah, yang terakhir di sini ada latihan juga, latihan yang kedua. Ada 5 soal pilihan ganda ditulis. Dan yang ini gambarnya, yang untuk nomor 5 tidak perlu digambar, langsung jawab, langsung tulis soal lalu pilih jawaban yang betulnya, ya. Nah, sekian materi hari ini tentang IPA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.